Karena perintah keseluruhan puasa itu nilainya pasti kaya raya. Iya. Tidak bisa lalu mentang-mentang kita sudah tua lalu lapar itu stay cool. Dia tetap boleh bergairah, boleh ekspresif. Kayak anak-anak tadi Kayak itu anak-anak. ya. Dan boleh dipakai karena itu menyenangkan. Dan anak-anak saya, Mas Doni, ketika bapaknya memperagakan naluri kekanakan itu gembira mereka itu. Bapak kayak anak kecil. Mewarnai kehidupan kita gitu. Tapi ya. tentu kerohanian kita sudah rohani orang tua yang sementara anak-anak itu ke sana, kita sudah ke sini. Iya, betul. Ya, imajinasi rohani kita itu kan sudah pengembaraannya sudah beda. Misalnya sudah mulai mengulek-ulek tentang rasa syukur, rasa berterima kasih kepada ini itu. Lalu muncul rasa haru kita kepada istri yang sudah menyiapkan ini itu padahal istri juga puasa. Kok kita hanya bagian menunggu sementara yang nguprak dia saja. Yang menunggu pun kadang-kadang nggak sabar juga. Tinggal menunggu pun nggak sabar aja juga. gitu. Iya. Itu hal-hal yang sama anak-anak belum kepikiran ya. Karena belum zonanya. Belum zonanya. Kalau ada anak seperti itu, anak yang cepet tua ya. Ya Cepet dewasa ya. Dalam beberapa itu pemberian juga. Karena kan memang ada anak-anak yang kayak Rasulullah itu kan santun sejak awal. Iya benar. Sejak usia-usia sangat dini. Udah mikir yang bagaimana orang-orang ini supaya bahagia gitu ya. Panung toh. Di Gua Hiro itu berapa tahun? Sudah dapat wahyu pun, Mas Doni. Itu wahyu sempat terhenti loh. Sekian bulan. Masih dari dalam periode Gua Hiro itu. Itu artinya ada yang memang pribadi-pribadi dari muda itu sudah dianugerahi. Jadi kalimat cepat tua, cepat dewasa itu terlalu elementer untuk mendeskripsikan itu. Jadi kalau ada anak-anak yang memang bersikap dewasa itu anugerah. Anugerah justru. Anugerah. Sebaliknya orang tua kekanak-kanakan musibah. Itu kegembiraan. Oh, tadi kegembiraan ya. Ya, asal kekanak-kanakannya itu adalah menjadi komplimen dari masa tuanya. Oke. Ya, misalnya masa tua masih butuh misalnya apa ya? Kan ada hobi yang nggak bisa ditinggalkan. Iya, benar. Entah itu ngelus-lus batu akeknya, itu kekanakan sebetulnya. Kan? Ada orang tua koleksi apa tuh Hot Wheels misalnya gitu kan? Ya. Dan kalau itu mengkayakan atmosfer ketuaan beliau-beliau karena tua itu kalau tidak dikayakan dengan makna kan berat sekali. Ya, sel ini menurun, fungsi fisik itu menurun, mata, pendengaran, pengecap, pengunyah menurun semua. Itu kalau tidak didukung oleh makna-makna tertentu yang paling naif dan paling kekanakan sekalipun, itu berat sekali menjadi tua itu. Maka sepanjang naluri kekanakan itu kok masih masih mengkayakan etapa ketuaan kita, itu kegembiraan. Oke, kecuali kan aku pernah baca tulisan di versuskan gitu antara real man sama boy gitu kan. Kalau misalnya real man itu dia menghormati pemberian Tuhan, waktu misalnya itu dijaga banget, itu aset yang luar biasa. Disebutnya ini memang sebutan aja ya, real man. Versus boy, anak kecil, bocah, itu kalau soal waktu kayak kemudian nggak menghargai kan, dia kayak semaunya dia aja, mau begitu, monggo rebahan silahkan gitu kan. Ya. Itu tadi kenapa aku memversuskan antara anak-anak dan dewasa itu dari tulisan itu sebetulnya. Tapi itu kan sesuatu yang sebetulnya hal yang lain ya, untuk menunjukkan bahwa harusnya orang tua ini harusnya orang tua bisa mengelola aset dengan baik, yang anak-anak mostly tidak bisa mengelola dengan baik aset itu. Iya. Nah, sekarang kita acak-acak lagi itu rumus itu ya, misalnya bahwa ketuaan dan kekanakan itu adalah teman sejawat yang boleh terus-menerus ada di setiap suasana, juga termasuk di dalam proses penghayatan kita atas puasa. Nah, kalau kita tidak boleh memakai energi anak-anak untuk masa tua kita,
hidup kita kering sekali. Bahkan menyambut Ramadan ini. Kita tidak merasa penting pakai kopiah baru. Wah, kopiah bulukan aja boleh. Orang tua mau ngapain lagi? Masa begitu? Ya kan? Nggak seru ya? Nggak seru. Nggak ngopor ayam. Nggak seru. Ya, karena orang tua, apa sih orang tua masa begitu ya? Nggak seru gitu. Kesannya hambar, datar ya. Nah, makanya itu. Jadi ada kekayaan-kekayaan yang tetap harus kita selenggarakan. Walaupun itu atas nama ketuaan maupun kemudaan. Oke. Kalau Mas Tri paling heboh soal apa sampai sekarang ini, hal yang anak-anak dulu sampai sekarang masih heboh selain makanan ya? Ya, apa ya, Mas Doni ya? Aku agak ini sih ya. Agak traumatik sih ya masa kecilku itu. Jadi mungkin malah soal-soal yang agak tidak lazim gitu loh Mas Doni. Misalnya sahur itu yang paling traumatik. Kalau makanan kan pasti traumatik karena nggak ada kan. Jadi sahur pun wah itu minimal sekali. Waktu aku kecil dan remaja sudah mulai harus berpuasa itu. Maka tapi kan kalau makanan nggak ada dan belum menjadi pusat keindahan, orang kan tidak harus tidak mendapat keindahan. Hanya karena makanan sedang minimal ya. Keindahanku itu, dan itu menjadi trauma, itu melihat bintang. Bintang saat makan sahur itu. Hiburanku itu melihat bintang. Karena dulu kan apa ya, sound system masjid juga belum banyak. Jadi mendengarkan gugahan-gugahan sahur itu juga sebuah kejeripayahan sendiri. Hanya mengandalkan kadang-kadang orang teriak di sana sahur dari desa tetangga yang jauh. Kadang-kadang ada kentongan yang dipukul atau beduk-beduk kecil. Itu pun menyangkut kedermawanan mereka. Kalau mereka sedang malas ya tidak menabuh itu. Jadi penggugah kami adalah apa? Kokok ayam dan rasi bintang. Kokok ayam jam 3 udah ya? Oh, ayam itu luar biasa. Ini bekisar kami, sudah tua dan sakit-sakitan di rumah. Tetapi tertib kokoknya 3 kali etapa itu, itu masih disiplin. Jadi, dini hari, masuk dini hari, tepat dini hari, ya. Jadi mau masuk dini hari, itu mereka berkokok. Tepat dini hari berkokok. Push dini hari berkokok. Jadi kokok ketiga itu pasti saat sudah sholat subuh. Iya. Ya. Kami hanya mengandalkan itu. Nah, tapi ayam itu kan ya kadang-kadang ya sekunder saja cara kita. Kadang-kadang ini sudah kedua atau ketiga sih kokok ayam itu. Kan nggak bisa diverifikasi. No. Tapi letak bintang itu presisi. Gimana tuh Mas? Sampai saat ini Mas Doni menghafali konfigurasi bintang tertentu. Karena bintang itu kalau muncul di sudut itu, ini pasti saatnya makan sahur. Oh my God. Wah, ini indah sekali bintang itu. Jadi bintang yang miliatan di langit itu, bagiku hanya terlihat yang itu. Wow. Itu namanya bintang Waluku. Bintang-bintang Waluku itu ya luku petani itu loh. Bentuknya kayak gitu. Ya itu 3 berjajar, lalu ada kayak tiangnya. Tiang ini tempat kalau anak-anak ikut naik luku ayahnya itu, ya disitulah anak-anak itu membonceng tiangnya itu, saddle-nya itu. Jadi bintang itu hanya seperti seperti garis horizontal, terus ada tiangnya, kira-kira gitu. Itu setiap lihat itu. Ya, garis horizontal itu untuk penarik kerbau. Yang tiang itu stang. Nah di dalam stang inilah anak-anak sering bonceng tadi. Dan kadang-kadang memang diminta untuk memberi gaya berat. Oh iya, oke. Agar ia bisa
mencangkul tanah secara lebih dalam. Oke. Bintang itu luar biasa. Nah, hanya setiap kali lihat itu, ini sahur nih. ini sahur. Lihat ini ya, koordinatnya arah kemana gitu-gitu Iya. juga ya. Kalau dia sudah condong agak ke sana, telat di sahur kita ini. Itu aja. Nah, hari-hari ini Mas Doni, bintang itu sudah tidak lagi menjadi penanda sahur karena sekarang ini jam 8 malam sudah di situ. Mungkin rotasi bumi ya. Yang mengalami sebuah dinamika. Dulu kalau di situ itu pasti jam 3 dini hari. Wow, ini kayak bisa bikin rumus sendiri ya Mas Pria dan gitu ya. Aku gak pernah merhatiin, tapi seru juga ya. Loh, dulu nelayan-nelayan kita hanya itu kan. Iya. Cuman kabar baiknya, bintang itu masih ada. Jadi tata surya kita masih normal gitu loh. Walaupun lagi geser-geser dikit ya. Iya. Dan waktu itu pasti Mas Pria nggak banyak mainan ya, jadi mainnya sama bintang ya kan. Wah, dan itu mistis situasinya Mas Doni. Oh. Saya hanya dengan ibu dan kakak. Hanya ada suara jangkrik di kebun, di tetangga juga senyap karena mereka ada di ceruk kamar mereka sendiri-sendiri. Itu mungkin selain pendidikan artistik kepada alam, juga pendidikan spiritual. Karena bahkan anak kecil melihat bintang di ketinggian itu, lalu imajinasinya mengembara ke sebuah zona yang kita nggak bisa batasin waktu itu. Wah. Tapi begitu sudah melihat ke bumi lagi, lapar perut kita. Tapi nggak apa-apa itu. Mungkin gara-gara itu kemudian sekarang Mas Pri jadi imajinatif banget ya. Itu Mas kecil udah Iya. dilatih gitu. Wow, baik. Nah, mungkin cerita Mas Pri itu buat beberapa Anda membawa juga romantisme ke masa lalu ya. Itu yang saya harapkan sih, supaya kemudian ada jiwa-jiwa kekanak-kanakan yang akan membuat hidup kita jadi lebih berwarna lagi gitu kan. Iya. Dan yang sekarang mungkin perlu jadi pingin dengar juga sih, bagaimana Mas Pri gitu ya memberikan catatan Ramadan tahun ini itu kan buat aku pribadi seumur hidupku ini akan terasa sangat beda gitu ya. Walaupun memang lebih sekali lagi yang kasat mata aja ya, Ramadan tahun ini di tengah pandemi corona gitu kan. Dan mungkin banyak orang akan merasa seperti itu. Dan nanti Mas Pri telaah seperti itu dan memberikan pencerahan-pencerahan